Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami muliakan, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kembali kami mempersembahkan syukur dan terima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan untuk sepanjang hidup kami pada hari ini. Kalau pada malam hari ini kami boleh kembali untuk memuliakan nama Tuhan, untuk mengadakan doa online satu pada malam hari ini hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Baik, mohon biarlah kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati dan memimpin jalannya doa online pada malam hari ini. Berkati kami semua, berkati kami yang Tuhan melayani Engkau, supaya pada malam hari ini benar-benar kami boleh merasakan indahnya kasih pertolongan dan lawatan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sambut kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang diberkati Tuhan, Shalom. Selamat malam Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini kita kembali untuk berjumpa melalui doa online satu di GBI Pordadi. Doa malam melalui online ini diadakan secara Kristiani berdasarkan iman kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua Amasya, Imam Besar Agung, dalam firman Tuhan yang dikomendasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, menjadi dasar pegangan dan menjadi pegangan di dalam kehidupan kita sekalian. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, melalui doa malam hari ini kami ambil kebenaran firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang ke-8 ayat yang ke-25. Ayat yang ke-35. Amsal pasal 8 ayat yang ke-35. Demikian firman Tuhan. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Puji nama Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini saya berikan judul hanya oleh anugerah. Puji nama Tuhan. Di dalam kebenaran firman Tuhan mengatakan, karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup. Ya. Jadi dalam kebenaran firman Tuhan ini tidak tergantung siapapun, baik pria, wanita, tua, muda, bahkan anak-anak Tuhan, semuanya boleh datang kepada Tuhan. Namun janji Tuhan ini yaitu hanya untuk orang-orang tertentu, yaitu siapa yang mendapatkan aku. Kata mendapatkan aku ini adalah sesuatu yang tidak mudah. Bukan hanya sekedar untuk mendapatkan sesuatu, kalau kita yaitu menemukan sesuatu itu tidak. Tetapi mendapatkan aku artinya dia mendapatkan anugerah, mendapatkan kasih karunia, mendapatkan satu yaitu hal yang sangat-sangat mulia yang Tuhan janjikan kepada mereka sekalian yang mendapatkan aku. Artinya mendapatkan hidup, juga mendapatkan Tuhan yang selalu akan berkenan kepada kita sekalian. Puji nama Tuhan. Jadi kebenaran firman Tuhan ini ditujukan kepada siapa orangnya, ya. Siapa orangnya? Tentunya bukan untuk semua orang yang percaya kepada Tuhan. Ini khusus
ada ketentuan-ketentuan tertentu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan membawakan sebuah ilustrasi terlebih dahulu supaya kita mendapatkan berkat untuk kebenaran firman Tuhan ini. Ilustrasi ini pada suatu saat ada seorang yang sudah lanjut usia. Dia adalah anak Tuhan yang setia, anak Tuhan yang taat kepada Tuhan. Dia selalu rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Dia sering melayani Tuhan. Nah, pada suatu saat karena kesempatannya sudah berakhir, maka panggilan Tuhan itu nyata di dalam hidupnya, alias dia dipanggil Tuhan. Nah, waktu dipanggil Tuhan, maka rohnya itu pergi ke sorga. Nah, pergi ke sorga. Karena dia percaya dan taat kepada Tuhan Yesus, rohnya pergi ke sorga. Nah, di dalam ilustrasi itu, setelah rohnya pergi ke sorga, dia akan masuk melalui pintu gerbang sorga. Pada saat dia akan masuk, lalu diberhentikan oleh seorang hamba Tuhan yang sudah ada di dalamnya, yaitu namanya Petrus. Nah, Petrus lalu mencegat dia, jangan masuk terlebih dahulu. Kalau kamu masuk sorga ini, ada poin-poin tertentu yang harus kamu miliki. Nah, langsung wawancara terjadi. Poin bagaimana yang harus aku dapatkan? Lah, Petrus menjawab, selama kamu masih hidup di muka bumi itu, kebenaran apa saja yang engkau kerjakan, kamu akan masuk surga ini. Paling tidak kamu harus mendapatkan 100 poin. Kalau kurang daripada itu, maka kamu tidak layak, sekalipun kamu yaitu sudah melaksanakan tugas, engkau anggap benar, di hadapan manusia pun benar, tetapi syarat yang tidak bisa yaitu dilanggar, 100 poin kamu harus yaitu mendapatkannya. Sekarang ini ada sebuah buku dan bolpen aku berikan kepadamu, tulis. Dalam setiap perbuatan itu kamu sampaikan kepadaku dengan tulisan ini. Baik, aku akan menulis. Setelah ditulis pertama kali, dia menceritakan apa yang pertama kelakuan baik yang engkau kerjakan. Lah, bapak yang sudah meninggal ini, dia katakan, saya sudah menikah 50 tahun. Dan saya tidak pernah selingkuh. Dan saya tidak pernah berbohong kepada istri atau anak-anakku. Dan kami selalu jujur. Petrus menjawab, baik perbuatanmu, maka kamu akan aku beri 3 poin. Langsung bapak ini dia kaget. Hanya 3 poin. Iya, 3 poin. Terus perbuatan apa lagi? Saya terus menulis kertas ini dan aku katakan bahwa selama hidup di muka bumi pun aku rajin ke gereja. Aku selalu rajin untuk melayani Tuhan. Dan aku selalu yaitu memiliki satu kegiatan-kegiatan rohani, aku rindu itu. Baik sekali perbuatanmu, maka poin yang kedua ini aku berikan 2 poin. Loh, dia kaget lagi. Kok cuma 2 poin? Gimana? Nah, langsung tulis terus lagi. Wah, terus ditulis terus ya. Jadi yang terakhir aku juga pernah membantu orang-orang miskin, saya akan berkorban dan lain sebagainya. Saya sudah melakukan apa saja yang
tercatat di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, langsung Petrus menjawab, baik, aku tambahkan 1 poin. Wah. Begitu mendengar hal itu, orang ini langsung berteriak. Dengan sistem penilaian yang demikian, maka sampai berapa lama aku berdiri di pintu gerbang ini dan tidak akan mungkin aku akan mendapatkan 100 poin. Jadi dengan sistem inilah, kalau penilaian ini terus berlangsung, tidak ada yang bisa masuk surga. Jadi satu-satunya aku bisa masuk surga, caranya ialah aku pasti dan harus mendapatkan kasih karunia dan anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus. Petrus langsung berkata, tepat sekali apa yang engkau katakan tadi. Dari awal andai kata engkau sampaikan seperti itu, maka 100% poin yang aku berikan kepada engkau. Sebab itu, masuklah anakku, kalau engkau orang yang setia dan taat kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dalam ilustrasi ini hanya sebagai gambaran bahwa orang yang masuk surga itu bukan untuk menilai kapan atau bagaimana kebaikan-kebaikan kita kepada masyarakat, kepada gereja dan lain sebagainya. Tetapi semua itu hanya karena oleh anugerah Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bila mana ada orang mengatakan apakah hanya Yesus yang akan membawa kita masuk di dalam surga, dengan mantap tentunya Bapak Ibu menjawabnya ya. Ya, dengan mantap. Karena apa? Yesus bukan hanya sekedar nabi. Yesus bukan hanya sekedar utusan, tetapi Yesus adalah Allah. Keselamatan ada di dalam tangannya. Jadi Yesus bukan hanya sekedar salah satu dari pendiri agama di dunia ini. Karena Tuhan Yesus datang ke dunia adalah memberikan hidup kepada manusia dan supaya manusia terhindar dari kutukan dosa dan maut. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Tuhan Yesus tidak datang untuk mendirikan agama. Sebab agama apapun di dunia ini itu hanya rekayasa manusia. Agama tidak menyelamatkan. Itu hanya sekedar kendaraan. Itu hanya sekedar tumpangan untuk menumpang kemana aku akan pergi. Dan tujuan itu tinggal yang mengemudikan itulah yang akan membawa kita sekalian kemana tujuannya. Puji nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sejatinya yang menyelamatkan itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi siapapun yang menerima Kristus sebagai Tuhan satu-satunya, juru selamat di dalam hidupnya, ia akan membawa kita ke surga. Karena Kristus dari sorga. Mungkin orang mengatakan, wah itu egois. Memang, mungkin iya. Karena keselamatan itu milik daripada Allah. Bukan milik pendiri agama. Yohanes mengatakan di dalam 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup.
Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan di luar Dia tidak ada keselamatan. Itulah kebenaran firman Tuhan yang pada malam hari ini yang kami sampaikan. Bila firman yang sangat singkat ini memberikan satu keyakinan dalam hidup kita sekalian, bahwa hanya di dalam Kristus, hanya oleh anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus saja kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Puji nama Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan pada malam hari ini memberkati kita sekalian. Tuhan dipuji. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Kalau pada malam hari ini hanya oleh kemurahan Tuhan, Tuhan sudah yaitu membimbing kami, Tuhan sudah memberkati kami, bahkan lewat doa online pada malam hari ini, memberikan nasihat, memberikan keyakinan dan kepastian tentang keselamatan hidup manusia pada saat meninggalkan dunia ini, yaitu sorga yang mulia. Itulah tujuan orang-orang yang hidup di muka bumi ini. Namun bukan semua orang yang mendapatkan itu, tapi bagi siapa saja yang mendapatkan Kristus di dalam hidupnya, akan ada jaminan pasti dalam kehidupan kita sekalian. Terima kasih Bapak, berkati kami yang mendengarkan. Baik itu mungkin ada orang-orang yang belum menerima Engkau, yang sempat berkenan mendengar. Biarlah hal ini menjadi yaitu dorongan, keyakinan, bahkan nasihat di dalam kehidupan mereka sekalian. Terima kasih Bapa di sorga. Dan sebentar kami akan beristirahat pada malam hari ini. Kiranya semua kami serahkan di dalam penyertaan Tuhan, di dalam perlindungan Tuhan. Sampai pagi nanti kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, boleh kembali memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.